Kali ini aku ngerasa takut lagi ngerekam video hari ini karena kita ngebicarain tentang penyesalan. Kayak aku tuh berpikir berkali-kali, apakah ada penyesalan-penyesalan yang sebenarnya tuh muncul di kepala aku, tapi aku berusaha untuk brush it off dan ngelupain itu karena kayak saking menyesalnya dan itu nggak bisa diapa-apain. Coba deh tanyain ke diri kamu sendiri, apakah kamu punya penyesalan? Kita hari ini ngebahas topik ya PPT, para pencari tujuan, yaitu topiknya tentang penyesalan. Halaman 7, penyesalan datang di akhir. Aku memikirkan tentang penyesalan ini karena ada beberapa momen ketika aku akhirnya menyadari kalau orang-orang yang aku sayangi, yang aku kasihi, yang aku peduliin, yang aku perhatiin, mereka udah berjuang sangat keras untuk aku, tapi ada hal-hal yang harusnya itu ada di dalam kontrol aku, cuma itu nggak bisa aku selesaikan atau belum berhasil aku selesaikan. Sebenarnya tuh contoh yang paling sederhana adalah kontrol diri. Misalnya orang-orang yang kita kasihi atau sayangi itu punya pandangan tentang harusnya atau baiknya tuh melakukan A, B, C. Tapi karena kita mengikuti, sebetulnya bukan karena kita nggak boleh punya keinginan sih, tapi tentu kan kalau saran dari orang terdekat itu mereka lebih tahu mungkin ya pertimbangan beberapa halnya mana yang lebih baik untuk kita. Nah akhirnya setelah udah berjalan dengan keputusan itu, ada beberapa hal yang membuat aku nggak bisa ada di kontrol untuk kayak cukup bisa membantu orang-orang yang aku sayangi. Sebetulnya alhamdulillah sih saat ini belum ada penyesalan yang datang, tapi penyesalan itu datang ke aku karena orang lain. Ya bahas ini tuh kayak takut banget gitu. Dan yang lebih menyakitkan lagi itu ketika mereka udah memperjuangkan kamu sebegitunya, tapi kamu nggak ada kontribusi apa-apa, bahkan membiarkan hal tersebut itu terjadi, dan akhirnya kamu nggak bisa dalam full control untuk membantu orang-orang yang kamu sayangi. Dan kesempatan itu udah lewat, semuanya sudah terjadi, nasi sudah menjadi bubur. Hikmah itu nggak akan datang atau akan sulit untuk datang kalau belum ada kejadiannya. Aku nggak pengen hal-hal yang seperti ini tuh terjadi ke kalian ya. Makanya kenapa aku bikin video seperti ini. Kalau aku bisa share atau buka ceritanya, aku bisa bilang apa ya? Kalian pernah dengar nggak sebutan uang belajar? Nah, uang belajar ini yang menurut aku uang belajarku tuh mahal banget. Tapi masalahnya bukan uang aku pribadi literally cash punya aku, tapi uang punya orang-orang yang aku sayangin. Dan ketika itu hilang, kayak istilahnya tuh kalau kita ngelihat orang yang kita sayangin sakit, itu lebih sakit dibandingkan dengan kita ngelihat diri kita sakit gitu. Nah itu kejadiannya seperti itu. Ada apa nih? Ya sebenarnya ini aku pikir aku hanya bisa share hikmahnya aja. Tapi kalau ada kesempatan di lain waktu, kalau aku bisa share tentang apa aja nih yang sebenarnya sudah aku lewati, karena perjalanan adulting dan quarter life crisis ini memakan waktu sangat lama. Rasanya kayak perjalanan itu panjang banget dan aku ngerasa kayak tidak kunjung mendapatkan jalan. Tapi alhamdulillah sejauh ini dari perjalanan bulan Ramadan itu semuanya berjalan dengan lancar. Aku juga bisa lebih mengontrol diri, kayak semuanya itu dikembalikan ke Allah. Rasanya itu peaceful dan tenang banget. Dan aku pikir itu bisa kalian jalanin juga dan semoga itu bisa bermanfaat buat kalian. Sebenarnya dari pembahasan kita hari ini, ayat yang aku ambil itu dari surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Ini tentang penyesalan dan kayaknya udah banyak ya orang yang tahu tentang ayat dan artinya ini. Jadi demikianlah keadaan orang-orang kafir itu. Hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan." Sekali-sekali tidak. Sungguh itu adalah dalih yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka ada barzakh sampai pada hari mereka dibangkitkan. Jadi ketika kalian udah memutuskan dengan sadar di dunia, apapun yang kalian lakuin, itu akan dicatat. Dan ketika waktu penimbangan kembali sudah datang, kamu gak ada waktu untuk memutarbalikkan waktu. Kalau saat ini sudah menyesal, artinya sudah terlambat. Tapi belum terlalu terlambat sampai nyawa kita diangkat. Jadi karena masih ada waktu, mumpung masih ada waktu, boleh kita sama-sama saling kontemplasi satu sama lain dan pikirkan apa kira-kira penyesalan yang bisa terjadi jika kalian tidak mengambil sebuah langkah atau sebuah action. Oke, kayaknya pembahasannya itu dulu aja untuk hari ini. Sampai bertemu di halaman 8. Semoga nanti halaman 8 nggak
sedih dan semengerikan ini ya pembahasannya tentang penyesalan. Oke, kalau gitu kita ketemu lagi di halaman selanjutnya. Bye-bye.